Timnas U17 racikan Nova Arianto bikin takjub. Fakri Husaini sindir skema monoton Indra Syafri. Jadwal kumpul skuad Garuda jelang lawan Australia ditetapkan. Pemain yang bakal jadi korban kedatangan Jairo di duo. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadwal kumpul skuad Garuda jelang lawan Australia ditetapkan. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis 20 Maret. Para pemain pun diminta berkumpul H-5 jelang pertandingan melawan Australia ini. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun mengatakan bahwa Timnas Indonesia baru akan berkumpul di Jakarta pada 15 Maret mendatang. Namun demikian, pemain yang berkumpul itu semuanya asal klub Liga 1 2024-2025. Sebelum memastikan kapan berkumpulnya, Sumarji mengaku banyak pembicaraan yang ia lakukan bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Diskusi itu dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia guna menghadapi 2 pertandingan di bulan Maret mendatang. Kami akan berkumpul tanggal 15 Maret 2025 di Jakarta. Yang jalan lebih dulu ke Australia itu tim official Timnas Indonesia. Baru pada 16 Maret 2025, saya tim pelatih Timnas Indonesia dan pemain yang bermain di BRI Liga 1 akan berangkat ke sana, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji kepada wartawan. Sementara untuk para pemain abroad Timnas Indonesia diantaranya dari Eropa, Asia, dan Amerika Serikat baru akan bergabung dengan skuad Garuda di Australia. Mereka tidak akan ke Indonesia lebih dulu. Sementara itu, sehari usai melawan Australia atau pada 21 Maret 2025 pagi waktu setempat, skuad Garuda akan langsung pulang ke tanah air. Skuad Garuda akan menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga, di mana skuad Garuda mengkoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Pemain yang bakal jadi korban kedatangan Jairo Radiwal. Pertama, Nathan Chuan. Jika Jairo Radiwal dinaturalisasi, Nathan Chuan bisa makin sulit untuk menembus skuad Timnas Indonesia. Awalnya, Ricky Nathan digeser ke lini tengah karena ketatnya persaingan dengan Calvin Verdong. Namun peluangnya makin tipis dengan hadirnya Jairo, apalagi Nathan jarang dimainkan di Swansea, hanya tampil 3 kali musim ini. Patrick pun menegaskan menit bermain jadi faktor penting dalam pemilihan pemainnya. Kedua, Ivar Jenner. Ivar Jenner harus bekerja lebih keras untuk bersaing di lini tengah Timnas Indonesia jika Jairo Radiwal dinaturalisasi. Sebagai gelandang termuda, pengalaman Ivar masih minim. Meski sudah tampil 16 kali dengan 1.282 menit di Jong Utrecht musim ini, ia masih bermain di kasta kedua Liga Belanda. Faktor ini pun bisa jadi pertimbangan Patrick Kluivert dalam menyusun skuad Garuda. Ketiga, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya tampil impresif di BRI Liga 1 2024-2025 bersama Dewa United, mencetak 2 gol dan 5 assist. Namun itu belum cukup untuk mengamankan tempat di Timnas Indonesia. Ia terakhir bermain pada Maret 2024 melawan Vietnam, dan peluangnya untuk semakin kecil dengan hadirnya Jairo Radiwal ini. Ricky pun harus berjuang lebih keras untuk kemudian menarik perhatian Patrick Kluivert. Fakri Husaini sindir skema monoton Indra Syafri. Mantan pelatih Timnas U16 Indonesia Fakri Husaini tiba-tiba mengunggah momen tim asuhannya mengalahkan Iran di Piala Asia U16 2018. Tepatnya di saat Timnas U16 Indonesia asuhannya mengalahkan Iran di matchday pertama babak penyisihan grup Piala Asia U16 2018. Saat itu skuad asuhan Fakri Husaini tergabung di grup C bersama dengan Iran, India, dan Vietnam berbekal skuad juara Piala AFF 16 2017.
Tim itu pun masih diisi oleh para pemain muda cikal bakal timnas Indonesia seperti Bagus Kavi, Bagas Gava, Sultan Ziko hingga Hernando Ari. Skuad muda Garuda pun berhasil keluar sebagai juara grup dengan raihan 5 poin hasil dari sekali menang dan 2 kali imbang. Satu-satunya kemenangan didapat atas Iran dengan skor meyakinkan 2-0. 2 gol ini dicetak oleh Bagus Kavi pada menit 4 dan Bagas Gava pada menit 90+1. Dan 2 momen itulah yang tiba-tiba diunggah ke media sosial oleh Fakri Husaini di saat timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20. Di mana salah satu penyebab anak asuh Indra Syafri tersingkir karena kekalahan yang dideritanya dari Iran dengan skor 0-3. Seolah ingin pamer cara bertahan dan mencetak gol yang benar, Fakri pun tiba-tiba membagikan momen kemenangan atas Iran 7 tahun silam. Pertama adalah video dengan bertuliskan keterangan The Art of Goal Scoring 3 in Box yang memperlihatkan proses terciptanya gol Bagus Kavi ke gawang Iran. Kemudian video kedua mengenai cara bertahan di saat tim mendapatkan gempuran serangan dari lawan dan bertuliskan The Art of Defending Win Ball Back. Begitulah Fakri Husaini memamerkan karya seni sepak bolanya yang pernah mengguncang Asia di Piala Asia U16 2018. Sayangnya saat itu langkah timnas U16 Indonesia pun juga harus terhenti di babak perempat final usai kalah dari Australia dengan skor 2-3. Padahal Fakri Husaini hanya selangkah lagi untuk memastikan Indonesia tampil di Piala Dunia U19 di Brasil. Sementara target ke Piala Dunia ya juga dibebankan PSSI kepada Indra Syafri lewat Piala Asia U20 2025. Namun, baru 2 kali bertanding di fase grup justru sudah dipastikan tersingkir dari turnamen. Timnas U17 racikan Nova Arianto bikin takjub. Di sela-sela kekecewaan kegagalan Timnas Indonesia U20 di Cina, pemain Timnas Indonesia U17 justru mencuri perhatian karena terlihat memiliki fisik yang jadi. Potret itu kemudian tersebar di media sosial. Hal ini sebagai bentuk persiapan nyata untuk Piala Asia U17 2025. Nova Arianto yang menangani skuad ini pun bak mencontoh gaya dari gurunya Sintayong. Memang saat menangani pemain muda, pelatih Kelahiran Kota Semarang ini sangat tegas. Bahkan ia menggembleng fisik pemainnya dengan latihan yang cukup berat. Hasilnya pun terlihat dari postingan yang diunggah oleh Instagram @football.indonesia, di mana para pemain Timnas Indonesia U17 punya fisik yang jadi. Netizen pun takjub dengan postur pemain muda Indonesia yang berotot karena efek latihan keras yang dijalankannya. Fisik emang harus diutamakan karena impiannya Piala Dunia. Gas terus Coach Nova, tulis salah seorang warganet. Menurut Nova Arianto, ia memang memfokuskan penguatan fisik ketika menggelar TC di Yogyakarta. Fokus kami di Yogyakarta ini di 10 hari pertama adalah fokus peningkatan fisik dasar pemain, termasuk masa otot pemain. Karena kita melihat bagaimana kita berada satu grup dengan Korea, Afghanistan, dan Yaman yang saya lihat secara tim, secara main body sangat kuat. Jelas Nova Arianto. Namun sebelum itu, Nova Arianto bakal menggelar 3 pertandingan uji coba jelang Timnas Indonesia U17 mengarungi Piala Asia U17 2025.